Saya berlatih meditasi sejak tahun 2019 karena pada waktu itu sedang mengalami masalah hidup. Jadi seorang teman mengenalkan saya pada meditasi jantung kembar dan sekarang sudah berjalan kurang lebih, kalau sekarang 2022 jadinya hampir 3 tahun. Yang tadinya bolong-bolong meditasinya sampai akhirnya di belakangan ini saya berkomitmen untuk mencoba melakukan meditasi sebisa mungkin setiap hari. Nah, kenapa saya lama ya menjalankan meditasinya dan terus-terusan continue seperti ini? Karena saya sudah mendapatkan banyak manfaat dari meditasi. Meditasi yang ingin saya sharingkan hari ini adalah meditasi Twin Heart atau meditasi jantung kembar. Meditasi jantung kembar ini diciptakan oleh guru kami, Grandmaster Choa Kok Sui, yang pada hari ini saat ini sudah meninggalkan tubuh fisiknya. Dia adalah seorang ilmuwan, seorang filantropis dan pengusaha juga, dan seorang ahli tokoh dunia, tokoh spiritual dunia yang memang sudah diakui. Beliau menciptakan meditasi Twin Heart ini lewat Pranic Healing Foundation. Tapi apa sih manfaat lebih detailnya dan apa sih meditasi jantung kembar itu? Manfaatnya sejauh apa sih? Kita langsung saja mulai ya teman-teman. Meditasi sendiri adalah melatih kesadaran. Jadi kalau meditasi Twin Heart atau meditasi jantung kembar adalah kita berusaha untuk awareness kepada dua pusat cinta, yaitu kan tadi ya jantung kembar ya, dua ya, berarti di cakra jantung sama di cakra mahkota. Nah, dua ini adalah tubuh energi kita ya, tubuh energi kita, di mana dua ini adalah sebagai pusat cinta. Yang di cakra jantung adalah pusat cinta kepada sesama, dan yang di mahkota adalah pusat cinta kepada Sang Pencipta. Di dalam meditasi ini nanti dibimbing dengan ada voice ya, dibimbing bahwa kita menjadi saluran berkat bagi sesama, baik yang kita kenal, dan juga kita akan mendoakan dunia, di mana dunia itu kan sebenarnya isinya semua orang, termasuk musuh-musuh kita juga. Jadi ketika kita memberkati dunia itu artinya kita sudah mendoakan siapapun yang ada di dunia, termasuk buminya sendiri. Kayak gitu teman-teman. Jadi otomatis nantinya ketika kita sering berlatih, maka cakra jantung kita, cakra mahkota kita ini akan membesar gitu. Karena setelah kita dibimbing sama voice tersebut dan berlatih terus-menerus untuk menjadi orang yang punya banyak cinta, dan kita menerima banyak juga cinta dari energi ilahi. Jadi dalam meditasi tersebut kita juga menerima energi ya teman-teman. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika cakra jantung sama cakra mahkota kita nantinya membesar, kita akan menjadi orang yang baik hati, atau setidaknya kita dapat memikirkan lebih jernih apa-apa saja yang perlu kita ambil di dalam hidup. Nah teman-teman, karena kita juga mendoakan dunia seperti itu, jadi dunia akan menjaga kita. Dalam hal ini, itulah yang saya rasakan bahwa universe kok menjaga saya ya. Hal-hal yang saya rasa sulit, banyak akhirnya yang dapat terselesaikan dengan baik, karena saya juga merasa bahwa semesta ini jauh lebih bersahabat seperti itu. Jadi masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup juga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik menggunakan meditasi Twin Heart ini. Jadi meditasi Twin Heart ini bagi saya sendiri sangat-sangat full of miracles teman-teman. Kalau saya simpulkan, sebenarnya manfaat dari meditasi Twin Heart jadinya apa aja? Yang pertama adalah meditasi Twin Heart akan meningkatkan kesehatan kita. Kenapa? Karena ketika kita rajin berlatih meditasi Twin Heart ini, di mana kita akan menerima energi dari ilahi setiap kali melakukan meditasi, maka kita serasa seperti mandi atau shower. Jadi kita terflush, jadi energi-energi buruk yang selama ini ada di dalam diri kita, apapun itu akan terflush sehingga kita menjadi bersih. Jadi direlatekan kalau tubuh kita nantinya sudah bersih dari energi-energi negatif, dari bahkan sakit penyakit, maka kita akan pastinya jauh lebih sehat. Selanjutnya adalah mengurangi stres.
teman-teman, tadi yang pertama kali saya sebutkan dalam pembukaan bahwa saya menjalankan meditasi Twin Heart ini ketika saya ada masalah. Nanti kapan-kapan saya cerita ya teman-teman. Nah, ketika saya mengalami masalah, seorang teman menyarankan untuk rajin berlatih meditasi Twin Heart ini. Jadi yang kedua adalah untuk mengurangi stres. Kenapa? Masih terkait sama nomor 1, karena kita mandi energi setiap hari, kita mendapatkan energi ilahi, lalu kita juga memberkati bumi dan mencintai bumi dengan segala isinya, maka universe memihak kita dan akhirnya tubuh kita itu terflush dari energi-energi stres yang ada. Jadi otomatis akhirnya stresnya nggak ada lagi, tapi kemudian otak kita menjadi lebih jernih untuk bisa memutuskan langkah apa yang harus diambil. Yang selanjutnya adalah pikiran menjadi lebih jernih dan tajam. Nah, semua ini masih ada hubungannya ya teman-teman, karena memang tadi energi kita itu terflush terus, tubuh kita juga menjadi jauh lebih positif karena isinya adalah energi ilahi. Maka dari itu akhirnya pikiran pun akan menjadi lebih tajam dan clear dalam memutuskan aku harus ambil yang mana. Ketika ada pilihan, saya harus ambil yang mana. Karena alam pun akhirnya memihak kita dan membela kita, pasti akan ditunjukkan jalannya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan harga diri atau self-awareness ya. Jadi kan orang-orang itu memandang kita seperti apa selama ini. Jika di antara teman-teman ada yang dipandang sebelah mata selama ini mungkin tidak dianggap, cobalah kita berlatih meditasi Twin Heart, dimana kalau meditasi Twin Heart ini dilakukan terus-menerus, tidak hanya juga cakra jantung dan cakra mahkota yang besar, nanti aura kita pun menjadi besar. Ketika aura kita menjadi besar, kita jadi lebih bisa bijaksana, memutuskan dengan baik, menjadi orang yang baik. Akhirnya secara bersamaan akan meningkatkan self-awareness. Orang lain juga akan memandang kita jauh lebih berharga, lebih tinggi gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah meningkatkan relasi. Sama, karena memang sudah menjadi orang yang baik, maka ketika kita berelasi dengan orang lain, dengan teman ataupun dengan atasan di kantor atau dengan keluarga di rumah, akan menjadi jauh lebih baik karena kita menjadi orang yang sangat penuh dengan cinta, maklum, tahu cara mengatasi segala sesuatu, dan akhirnya akan meningkatkan keberuntungan kita juga secara keseluruhan. Ada salah satu artikel yang saya baca yang menarik di sini dan di-sharingkan oleh seorang teman juga, itu bahwa ketika melakukan meditasi pada pusat cinta atau meditasi cinta ini, kan ini adalah meditasi Twin Heart ya, cinta juga ya, itu ternyata menurut penelitian dari University of Kassel di Jerman, itu bahwa setiap manusia itu pada umumnya, manusia awam itu memancarkan dari hatinya, dari bagian dada itu adalah sebesar 20 foton cahaya. Nah, ketika rajin bermeditasi Twin Heart atau meditasi pada cinta kasih, dan pada saat meditasi itu rata-rata satu orang bisa memancarkan sekitar 100.000 foton per detik cahaya. Tadi hanya berapa tadi ya? Hanya 20 foton. Sekarang menjadi 100.000 foton, itu adalah meningkat 5.000 kali dibandingkan dengan manusia normal. Teman-teman bisa bayangkan ya, jadi ketika kita ini nantinya menjadi besar seperti itu ya, dan diniatkan, energi pancaran energi cinta ini juga bisa memflash segala sesuatu. Orang yang negatif akan dirubah menjadi orang yang positif. Bahkan jika diniatkan, penyakit pun juga dapat disembuhkan. Syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Jadi memang kita berlatihlah meditasi, karena kadang-kadang penyakit itu datang ketika emosinya adalah emosi kemarahan, emosi ketakutan. Kalau kita berlatih meditasi dan nantinya sudah terbentuk, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor psikologi juga dapat disembuhkan. Teman-teman mau dong kalau kita hidupnya jauh lebih sehat, lebih gembira, lebih dituntun oleh energi ilahi, lebih diberikan keberuntungan oleh semesta. Jika kalian tertarik bergabung bersama kami untuk melakukan meditasi bersama, kalian dapat lihat di
kolom deskripsi nanti kemana kalian bisa ikut meditasi bersama kami secara free, dimana diadakan oleh Indonesia Pranic Healing. Jadi nanti kita ada yang namanya gerakan penyembuhan dunia. Di situ sebelum kita Zoom bersama, kita sharing bersama mengenai apa sih manfaat meditasi Twin Heart yang dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Lalu setelah itu kita melakukan meditasi bersama. Biasanya nanti meditasinya ada di malam hari ataupun di pagi hari juga ada, tetapi yang pasti setiap hari ada. Nah, teman-teman yang tadi saya bilang, jika kalian itu merasa sedang punya masalah atau bahkan mungkin hatinya tergerak untuk melakukan penyembuhan dunia atau untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih center, saya sangat menyarankan kalian coba deh meditasi ini agar hidup menjadi jauh lebih baik. Thank you teman-teman for watching my video. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. I love you all. Atma. Namaste.